Rusia yang dikenal dengan pertahanan dan persenjataannya yang tangguh pernah mengalami kekalahan dalam pertempuran melawan negara Muslim. Negara ini bernama Chechnya. Dalam pertempuran pertama antara Rusia dan Chechnya, Moskow harus menelan kekalahan dan mundur dari wilayah Kaukasus. Ironisnya, meskipun Chechnya pernah mengalahkan Rusia, akhirnya wilayah tersebut menjadi bagian dari Federasi Rusia. Lantas, bagaimanakah sejarah lengkapnya? Chechnya adalah sebuah republik yang termasuk dalam Federasi Rusia dan terletak di kawasan pegunungan Kaukasus Utara. Secara geografis, wilayah utara Chechnya berbatasan langsung dengan Rusia, sementara di sisi timur dan tenggaranya berbatasan dengan Republik Dagestan, serta memiliki perbatasan dengan Georgia di bagian barat dayanya. Ibu kotanya bernama Grozny yang dikenal sebagai pusat pemerintahan, budaya, dan sejarah yang penting di wilayah tersebut. Meskipun wilayah Chechnya terbilang mungil, hanya mencakup sekitar 12.300 km persegi, daerah ini menyimpan kekayaan budaya dan sejarah yang mendalam. Populasi Chechnya kurang dari 2 juta jiwa, dengan mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Perekonomian Chechnya didominasi oleh sektor minyak bumi dan gas alam, dengan aktivitas pengeboran utama berpusat di lembah Sungai Sunza yang membentang antara Grozny dan Gudermes. Kota Grozny sendiri memiliki cadangan minyak yang signifikan dan menjadi titik penting dalam jaringan pipa yang menghubungkan Laut Kaspia melalui Makhachkala ke Laut Hitam di Tuapse. Sebelum Perang Dunia Kedua, Chechnya memiliki 3 kilang minyak utama, yaitu Kilang Lenin untuk mengolah minyak primer, Kilang Anisimov didedikasikan untuk minyak mentah asam, dan Kilang Sheripov dirancang untuk pengolahan primer dan produk minyak langsung. Kilang-kilang ini memiliki kapasitas gabungan hingga 20 juta ton minyak mentah yang bersumber dari Chechnya dan Kazakhstan. Selain minyak bumi, Chechnya juga memiliki cadangan gas alam yang signifikan. Sektor pertanian di wilayah ini umumnya terletak di lembah Sungai Terek dan Sunza yang menyediakan lahan subur untuk berbagai jenis tanaman. Dengan kekayaan sumber daya alam dan sektor pertanian yang berkembang, Chechnya memainkan peran penting dalam perekonomian regional dan nasional Rusia. Perang Chechnya pertama yang berlangsung antara tahun 1994 hingga 1966 adalah konflik yang mengguncang wilayah Chechnya, sebuah republik otonom di Kaukasus Utara yang berusaha memperoleh kemerdekaan dari Federasi Rusia. Perang ini menyaksikan pasukan Rusia yang menghadapi perlawanan sengit dari Mujahidin Islam Chechnya, dan pada akhirnya Rusia terpaksa bertekuk lutut di bawah tekanan ini. Perang Chechnya pertama bermula dari sejumlah faktor yang kompleks, termasuk sejarah panjang dan rumit antara Rusia dan Chechnya, serta isu etnis dan agama yang mempengaruhi kedua pihak. Pada tahun 1991, Chechnya menyatakan kemerdekaannya setelah runtuhnya Uni Soviet. Namun, Rusia menolak mengakui kemerdekaan tersebut dan berupaya mempertahankan kendali atas wilayah tersebut. Selain itu, pemerintah Rusia melihat kemerdekaan Chechnya sebagai ancaman terhadap integritas wilayah mereka dan mulai melakukan tekanan militer. Kemudian, perbedaan etnis dan agama antara mayoritas Muslim Chechnya dan mayoritas Kristen Rusia turut memperumit konflik ini. Di sisi lain, Chechnya memiliki sumber daya alam yang penting, termasuk minyak dan gas, yang menjadi faktor penting dalam perjuangan untuk kendali atas wilayah tersebut. Perang Chechnya pertama dimulai pada Desember 1994 ketika pasukan Rusia melakukan invasi besar-besaran ke Chechnya, berusaha merebut kembali kendali atas wilayah ini. Namun, mereka dihadapi dengan perlawanan yang sengit dari Mujahidin Chechnya yang terorganisir dengan baik dan memiliki motivasi tinggi. Mujahidin ini memimpin perang gerilya dan menggunakan taktik serangan kilat yang membuat pasukan Rusia kesulitan. Selama perang ini, mereka mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok Islamis di luar Chechnya.
Pasukan Rusia mengalami banyak kesulitan selama perang. Mereka tidak hanya harus menghadapi perang gerilya yang licin, tetapi juga terpaksa berurusan dengan taktik dan kegigihan mujahidin Islam yang kuat. Tekanan psikologis dan politis juga meningkat di Rusia karena adanya tekanan internasional untuk menghentikan tindakan keras terhadap Chechnya. Pada Agustus 1996, Rusia dan Chechnya setuju untuk mengakhiri perang ini melalui sebuah perjanjian Khasav-Yurt. Perjanjian tersebut mencakup aspek teknis demilitarisasi, penarikan pasukan kedua belah pihak dari Grozny, pembentukan markas besar bersama untuk mencegah penjarahan. Perjanjian Khasav-Yurt membuka jalan bagi penandatanganan dua perjanjian lebih lanjut antara Rusia dan Chechnya. Pada pertengahan November 1996, Yeltsin dan Maskhadov menandatangani perjanjian tentang hubungan ekonomi dan reparasi terhadap warga Chechnya yang terkena dampak perang tahun 1994 sampai 1996. Perang Chechnya pertama menghasilkan penderitaan manusia yang besar, termasuk korban sipil dan kerusakan infrastruktur yang signifikan. Konflik ini juga membuka jalan bagi periode konflik yang lebih panjang dan lebih rumit di Chechnya, termasuk Perang Chechnya. Kedua yang terjadi pada tahun 1990 hingga 2009. Perang Chechnya pertama memainkan peran penting dalam sejarah modern Chechnya dan hubungannya dengan Rusia, mencerminkan kompleksitas dinamika politik, etnis, dan agama yang ada di wilayah tersebut. Awalnya, pasukan Rusia menduduki beberapa wilayah strategis, namun mereka kemudian menghadapi perlawanan sengit dari pejuang Chechnya. Di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Dudayev dan kemudian Aslan Maskhadov yang muncul sebagai simbol perlawanan rakyat, para pejuang Chechnya menggunakan taktik gerilya dan pertempuran kota, terutama di ibu kota Grozny. Pertempuran di Grozny sangat brutal. Rusia melakukan serangan udara, artileri, dan operasi pembersihan yang menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur dan menimbulkan banyak korban, baik di kalangan militer maupun warga sipil. Akhirnya, karena biaya manusia dan kerusakan yang sangat besar, serta tekanan dari dalam negeri dan komunitas internasional, pada Agustus 1996 kedua belah pihak menandatangani kesepakatan Khasav-Yurt. Dengan kesepakatan tersebut, pasukan Rusia ditarik kembali dan Chechnya memperoleh de facto kemerdekaan meskipun status ini tidak diakui secara internasional. Namun, ketegangan belum usai. Pada Agustus 1999 pecah kembali konflik yang kemudian dikenal sebagai Perang Chechnya Kedua. Kali ini, operasi militer Rusia yang lebih intensif kembali menghancurkan Grozny dan menimbulkan korban jiwa yang besar, sementara perlawanan gerilya terus berlangsung dalam bentuk serangan sporadis dan aksi teroris. Meskipun Rusia berhasil menguasai wilayah Chechnya secara de facto, konflik ini telah meninggalkan dampak mendalam secara sosial, ekonomi, dan psikologis yang masih terasa hingga kini. Grozny, ibu kota Chechnya, dikenal sebagai salah satu kota paling hancur di planet bumi akibat dua perang yang sangat brutal. Kondisi kota ini hancur lebur hingga rata dengan tanah. Ribuan bangunan, rumah, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum hancur lebur, sehingga penduduk terpaksa melarikan diri dan banyak yang kehilangan nyawa. Kadyrovtsi adalah milisi Chechnya dengan reputasi jahat. Mereka dikerahkan untuk bergabung dengan pasukan Rusia di Ukraina. Publik Ukraina menyebut orang-orang Chechnya termasuk di antara pasukan invasi Rusia yang paling brutal. Ramzan Kadyrov, pemimpin milisi itu, dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, antara lain penyiksaan dan eksekusi mati. Namun dia secara bangga mengunggah video pertempuran anak buahnya di Ukraina ke Telegram.
Kadyrov adalah putra seorang pemimpin kemerdekaan Chechnya, Ahmad Kadyrov, yang beralih dan bergabung dengan Rusia. Dia merupakan anak didik Vladimir Putin. Dia selama ini dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia di Republik Chechnya yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kadyrov menyambut baik invasi Putin ke Ukraina. Tak lama setelah pasukan Rusia berangkat ke Ukraina, dia mengatakan akan segera mengirim milisi untuk menyokong invasi. Otokrat berusia 45 tahun itu sempat menyatakan akan melakukan perjalanan ke Mariupol, kota pelabuhan Ukraina yang terkepung dan mengalami kehancuran parah sejak invasi Rusia. Kelompok di Chechnya yang menentang Kadyrov di sisi lain bergabung dengan pasukan Ukraina untuk melawan Rusia. Sejumlah pakar mengatakan Kadyrovtsi dikirim Rusia untuk menjaga ketertiban. Walau kebrutalan mereka tidak perlu dipertanyakan lagi, keberhasilan mereka belum terbukti. Sementara itu, Kadyrov dengan penuh kemenangan sempat mengumumkan bahwa anak buahnya telah merebut gedung balai kota Mariupol. Di Ukraina, milisi Kadyrovtsi diyakini juga ditugaskan untuk mendisiplinkan tentara Rusia seperti yang telah mereka lakukan untuk kelompok pro-Moskow dalam perang tahun 2014. Wallahu alam bissawab. Itulah sejarah singkat terkait perang antara Chechnya dan Rusia, yang dimana ketika awalnya menjadi sekutu bagi Rusia, pada akhirnya menjadi negara paling setia membantu Rusia. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.